Wahai saudaraku yang tergabung dalam Robita Alawiyah, para Habib Alawi, jangan menggali kubur kalian sendiri. Omongan saya ini pelan tapi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti hiruk pikuk masalah habaib di Indonesia, dan situasinya sepertinya kemudian semakin memanas ya. Setelah ceramah-ceramah yang menggemparkan dari Kiai Imaduddin Usman ya di beberapa hari yang lalu memang begitu menggetarkan ya, membuat kita ini betul-betul geleng-geleng kepala bagaimana Kiai Imad itu menyajikan sejumlah pandangan-pandangan keagamaannya terkait dengan habaib di Indonesia yang betul-betul mengguncang ya dunia keislaman, khususnya ya para kalangan habaib di Indonesia. Dan tidak hanya sampai diskursus saja ya, ternyata bahwa ada sekelompok orang yang kemudian mungkin merasa tak menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, dan mereka pun kemudian melaporkan Kiai Imaduddin Usman ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Cek percek bahwa memang ya laporan ini karena mereka menganggap ceramah-ceramah dan tulisan Kiai Imaduddin Usman itu berpotensi memprovokasi umat ya, yang menurutnya akan berpotensi menimbulkan kerawanan ya sosial. Nah, tetapi ini yang kemudian ditampik ya oleh Kiai Nur Ikhya yang juga begitu vokal ya, kritis melihat persoalan habaib Indonesia. Bahkan dia memberikan sebuah sikap tegas ya agar ya hati-hati dengan adanya pelaporan ke kepolisian, karena ini bisa membuat ya kalangan mereka ini bisa kecele ketika masuk di meja hijau. Karena menurut Kiai Nur Ikhya bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman ini sebuah ya konsep riset ilmiah yang memang memiliki dasar yang kuat. Nah, seperti apa warning yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya? Kita simak sama-sama. Saya ingatkan kepada panjenengan semua, wahai saudaraku yang tergabung dalam Robita Alawiyah, para Habib Alawi, jangan menggali kubur kalian sendiri. Omongan saya ini pelan tapi pasti. Jika tetap diproses ke jalur hukum, nantinya sampai ada ke meja pengadilan, akan diadakan pengadilan terbuka, maka kalian akan kecele. Carilah solusi yang lain dengan cara islah. Islah itu apa ya? Seperti yang saya sampaikan kemarin, perbaikilah doktrin kalian, jadilah bagian dari umat Islam Indonesia yang sama rata tanpa kasta. Harus mencuci otak seluruh anggota kalian untuk mau dan mampu menghargai sesamanya. Tidak peduli itu sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia. Tidak ada yang namanya kasta, tingkatan strata, itu enggak ada. Semuanya sama. Membaurlah kalian, membumilah kalian, cabutlah fatwa Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia yang mengharamkan dan tidak mensahkan perkawinan antara syarifah keturunan kalian yang perempuan dengan non syarif atau non habib alias orang-orang pribumi. Jangan ikuti fatwa datuk kalian itu. Kembalilah ke mazhabul arba'ah, mayoritas, bahwa selagi pernikahan itu menetapi syarat rukun dan sahnya, maka jalankanlah. Yang penting suka sama suka. Masalah kafa'ah itu bisa dikesampingkan dulu. Jangan mengatakan bahwa nikah yang seperti itu alias menikahi syarifah itu zina, batal.
jangan bikin hukum sendiri, jangan membuat dinasti sendiri di negeri ini. Selama ini kami diam karena angga ungguh ya. Hormat kami kepada panjenengan semua. Ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini adalah sebuah nasihat ya, yang bermuatan peringatan juga kepada kalangan Ba'alawi di Indonesia, bahwa adanya pelaporan ya dari kelompok masyarakat terkait dengan ya sejumlah ceramah-ceramah maupun tulisan Kiai Imaduddin Usman, menurutnya ini bisa ya menciptakan ya masalah yang membuat keceleh para kalangan habaib ya. Kenapa sampai Kiai Nur Ihya mengatakan demikian? Kalau kita tracking ke belakang ceramah-ceramah yang selalu diberikan oleh Kiai Nur Ihya ya terkait dengan masalah nasab habaib di Indonesia, memang beliau ya cukup lugas dan sangat dalam ya kajian kitabnya, bagaimana runutan-runutan ya sejarah habaib Indonesia, khususnya ya pada Habib Ubaidillah bin Ahmad ini, yang dalam berbagai kajian-kajian kitab yang sering kita lihat dari berbagai video-video ceramah-ceramah beliau, itu memang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, khususnya kitab Fahru Ar-Razi ya. Dan ini tentu akan membuat ya kelimpungan kalangan habaib bagaimana membantahnya. Nah, karenanya Kiai Nur Ihya ini memberikan solusi bahwa harusnya para habaib harus bisa merefleksi diri ya, bagaimana merubah cara dakwah mereka di Nusantara ini. Dan ada hal yang kemudian cukup menarik ketika Kiai Nur Ihya ini mengatakan, maka jadilah umat Islam Indonesia, jadilah umat Islam Nusantara, jadilah umat Islam ya yang berkarakter pribumi Indonesia. Nah, tentu ini adalah sebuah pembacaan kritis, karena selama ini nampak sekali dalam pandangan-pandangan kita bahwa kelompok-kelompok ya oknum-oknum habaib itu memang ya selalu membangun narasi-narasi untuk ya mengangkat atau membanggakan mereka punya nasab ya, tentu karena maksudnya agar itu kemudian dicintai. Tapi ini hanya oknum ya, hanya segelintir habaib. Padahal tanpa disampaikan pun, ketika umat tahu bahwa mereka adalah suriat Nabi, maka pastilah mereka akan mencintai, akan mengikuti, karena pada dasarnya mereka mengharap ya tentu syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan jika kita bandingkan dengan suriat Wali Songo atau bahkan Wali Songo ketika masa-masa awal berdakwah, mereka tidak pernah membangga-banggakan nasab, mereka tidak pernah mengangkat-angkat nasab, tetapi yang mereka lakukan adalah berdakwah dengan teladan yang baik ya, karena mereka telah mewarisi ilmu Nabiullah Muhammad SAW dan akhlak baginda Nabi. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka dicintai oleh kalangan pribumi ya di masa-masa awal mereka melakukan gerakan dakwah. Dan fenomena yang nampak kita lihat ya oleh segelintir oknum habib ya, memang kadang perilaku-perilakunya, ucapannya ini ya sepertinya ya itu berbeda dengan apa yang sering diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah respon ya dari sebagian kalangan pribumi terhadap perilaku oknum-oknum habaib. Karenanya mereka harus merefleksi. Apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini bagi kita adalah sebuah wejangan, sebuah nasihat, sebuah peringatan yang merupakan sebuah bukti bahwa kita ini mencintai suriat Nabi. Ada yang keliru harus diperingati, harus diluruskan, biar kembali kepada jalan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.